Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Diga, NIM 2302020067 dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus 1 tentang optimasi kinerja komputer pada sistem input dan output. Di sini ada sebuah soal, yaitu sebuah perusahaan ingin mengembangkan sistem input-output untuk memantau kualitas udara di kota besar. Sistem ini akan menggunakan sensor yang mengirimkan data real-time ke pusat pengelolaan data. Tantangan utama mereka adalah yang pertama adalah pemrosesan data dalam jumlah besar secara real-time. Yang kedua, konsumsi daya rendah karena sistem akan ditempatkan di lokasi terpencil. Yang ketiga, keterbatasan memori dan prosesor pada perangkat input-output. Pertanyaannya adalah, jelaskan arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat input-output ini. Yang kedua, bagaimana Anda akan mengoptimalkan konsumsi daya perangkat ini pada tingkat arsitektur perangkat keras. Yang ketiga, peran apa yang dimainkan cache memori dalam meningkatkan performa sistem input-output ini. Yang keempat, rancangan metode kompresi data yang efisien untuk mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth pada sistem ini. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, di sini ada arsitektur prosesor yang ideal untuk perangkat input-output, yaitu arsitektur Harvard. Yang pertama ada efisiensi pemrosesan, yaitu arsitektur Harvard memiliki memori instruksi dan data yang terpisah, memungkinkan prosesor membaca instruksi dan data secara paralel. Yang hal ini meningkatkan kecepatan pemrosesan yang penting untuk aplikasi real-time seperti sistem input dan output. Yang kedua ada desain. Desain adalah perangkat input-output yang biasanya menggunakan prosesor dengan daya dan kapasitas terbatas. Arsitektur Harvard cocok karena memungkinkan optimasikan khusus, misalnya menggunakan memori yang lebih kecil dan efisien. Yang ketiga, keandalan, yaitu dengan memisahkan instruksi dan data, risiko konflik bus berkurang sehingga stabilitas sistem meningkat. Yang kedua ada optimasi konsumsi daya perangkat pada tingkat arsitektur perangkat keras. Langkah-langkah yang pertama yaitu prosesor dengan daya rendah, yaitu menggunakan mikroprosesor berbasis ARM Cortex M yang dirancang untuk efisien daya. Yang kedua ada Dynamic Voltage and Frequency Scaling DVS, sesuai frekuensi dan tenaga prosesor secara dinamis berdasarkan kebutuhan beban kerja untuk menghemat daya. Yang ketiga ada penggunaan mode tidur atau sleep mode. Implementasikan sleep hemat mode daya saat perangkat tidak aktif. Sebagai besar waktu perangkat input-output hanya menggunakan data tanpa memproses secara intensif. Yang keempat yaitu desain ASIC atau SOTS. Gunakan chip khusus ASIC atau sistem on chip SOT yang mengintegrasikan semua fungsi, mengurangi kebutuhan perangkat tambahan yang mengurangi daya. Yang kelima yaitu optimalisasi komunikasi, yaitu pilih protokol komunikasi hemat daya seperti LoRaWAN atau Zigbee. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Peran cache memori dalam peningkatan performa sistem input dan output. Fungsi cache memori yang pertama ada peningkatan kecepatan akses data, yaitu cache menyimpan data atau instruksi yang sering digunakan sehingga mengurangi waktu akses ke memori utama yang lebih lambat. Yang kedua, pengurangan latensi, yaitu dengan cache prosesor dapat bekerja lebih cepat karena data yang dibutuhkan sudah tersedia dekat dengan unit pemrosesan. Yang
Yang ketiga, efisien daya, mengurangi akses ke memori eksternal yang biasanya membutuhkan lebih banyak energi. Yang keempat, prevalensi pada input dan output, karena perangkat input dan output memiliki prosesor dengan sumber daya terbatas. Memanfaatkan cache memori sangat membantu untuk mendukung pemrosesan data real time seperti penghitungan rata-rata atau deteksi. Lanjut pertanyaan yang keempat, yaitu metode kompresi data untuk mengurangi kebutuhan memori. Keuntungannya yaitu metode ini akan mengurangi kebutuhan bandwidth untuk transmisi data dan meminimalkan penggunaan memori lokal perangkat input dan output. Yang pertama ada kompresi lossless. Gunakan algoritma seperti Huffman coding atau Lempel-Gilfeld LGW untuk kompresi data sensor agar tetap akurat. Contoh, data berupa angka kualitas udara dapat dikompresi tanpa kehilangan informasi. Yang kedua, kompresi berbasis pola, yaitu sensor sering mengirimkan data yang serupa atau pola berulang. Gunakan metode seperti delta encoding untuk menyimpan hanya perbedaan antar data. Yang ketiga yaitu pencuplikan adaptif sampling. Hanya dikirim data baru jika terjadi perubahan signifikan dari pengukuran sebelumnya, mengurangi jumlah data yang perlu dikirimkan. Yang keempat yaitu filter data pada tingkat perangkat. Terapkan algoritma filter seperti moving average atau Kalman filter untuk meringkas data di perangkat sebelum dikirim. Kesimpulannya yaitu pengembangan sistem input-output untuk memantau kualitas udara menghadapi tantangan utama berupa pemrosesan data real time, konsumsi daya rendah, dan keterbatasan perangkat keras. Untuk mengatasi tantangan tersebut, yang pertama ada arsitektur pemrosesan ideal. Arsitektur Harvard lebih cocok untuk digunakan karena mendukung efisiensi pemrosesan data secara paralel dan stabilitas sistem yang lebih baik. Yang kedua, optimasi konsumsi daya. Pendekatan seperti penggunaan prosesor hemat daya, pengaturan dinamis, frekuensi, dan tegangan, serta mode tidur dapat secara signifikan mengurangi konsumsi energi perangkat input dan output. Yang ketiga adalah cache memory, berperan penting dalam mempercepat akses data dan mengurangi latensi yang mendukung kebutuhan real time tanpa membebani perangkat keras. Yang keempat yaitu kompresi data. Metode seperti kompresi lossless, delta encoding, atau pencuplikan adaptif membantu mengurangi kebutuhan memori dan bandwidth, sekaligus menjaga keakuratan data yang dikirimkan. Dengan pendekatan ini, sistem input dan output dapat dirancang untuk menjadi efisien, hemat daya, dan andal dalam memproses data real time, sekaligus mampu beroperasi di lokasi terpencil dengan keterbatasan sumber daya. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang arsitektur prosesor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.